daripada yang lain paling lengkap. Nah, sekarang saya tanya misalnya, adakah dari ulama Indonesia atau ustadz Indonesia yang tahu secara detail kisah Sunan Gunung Jati? Nggak ada. Paling cuma tahu kisah ininya, bagaimana belajar beliau selama di pesantren, bagaimana, nggak ada. Padahal jarak kita dengan Sunan Gunung Jati hanya selisih 3 atau 4 abad. 4 atau 5 abad. 4 atau 5 abad. 4 atau 5 abad. Apalagi Musa Al-Kazim, apalagi Sayyid Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi An-Naqib. Ceritanya saja kita tahu dari lisan ke lisan. Cerita Sunan Gunung Jati yang beliau itu adalah pemimpin perang, taunya kan dari lisan ke lisan. Karena yang meriwayatkan orang soleh kita percaya. Karena dalam Islam kesikohan seseorang itu bisa dijadikan dalil kalau bercerita. Dia orangnya soleh, bercerita, saya percaya gitu. Sekarang nemu manuskrip Musa Al-Kadzim, saya tanya, ulama nasab dunia siapa yang akan mengakui itu? Kan tidak bisa kayak gitu. Makanya manuskrip untuk kekeluargaan itu dijaga untuk mencari saudara agar bisa bersilaturahim. Wis, itu toh. Di akhirat apakah berguna? Tidak berguna. Demi Allah, tidak berguna nasab itu. Di akhirat. Abu Jahal, Abu Lahab, apa nabi? Tidak beriman kepada Rasulullah, apakah surga? Tidak bisa. Jadi tujuannya punya manuskrip, punya tahu kalau kita nasab orang soleh, agar bisa nyontoh kakek kita bisa menjaga marwah kakek-kakek kita. Saya saja difitnah keturunan PKI, Kiai. Difitnah banyak sekarang. Kenapa wafi bela Ba'alawi? Ternyata keturunan PKI. Saya katakan oke, nggak apa-apa. Oke, saya keturunan PKI yang singkatannya pembantai karya Imaduddin gitu saya. Nggak apa-apa kalau singkatannya seperti itu. Lah ini kan masuk ke qadzaf nanti kan. Masuk ke qadzaf akhirnya kan. Menfitnah, pencemaran nama baik. Sedangkan salah satu tujuan Islam, salah satu tujuan Islam itu bukan hanya muhafadhatun nasl, bukan hanya muhafadhatud din, tapi juga muhafadhatul irdih, menjaga nama baik seseorang. Makanya haram gibah, haram adu domba, haram qadzaf dan lain sebagainya. Tujuan manuskrip agar kita bisa menjaga marwah kakek-kakek kita bisa meniru kesolehan beliau, agar bisa mencari saudara. Tasilu arhamakum, bisa bersilaturahim, bukan untuk bangga-banggaan, apalagi untuk kunci menyelamatkan di akhirat. Tidak bisa. Di dalam Al-Quran, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Itu cuma Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Hasan, Husain, sudah cukup. Sayyidina Umar saja menangis setiap hari setelah Rasulullah wafat. Ditanyakan oleh sahabat, "Ya Umar, kenapa engkau menangis? Bukankah kamu termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga?" Asyrah mubasysyirina bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Apa kata Sayyidina Umar? "Ya, Rasulullah menjamin saya surga, tapi Rasulullah tidak menjamin saya tidak masuk neraka." Masuk akal. Itu Sayyidina Umar, Pak. Orang yang makamnya di samping Nabi, orang yang membela Nabi di paling depan, bertemu langsung dengan Nabi bukan lewat mimpi. Sayyidina Umar menangis setelah Rasulullah wafat. Alasannya, Rasulullah memang menjamin saya surga, tapi Rasulullah tidak pernah menjamin saya tidak menyentuh neraka. Bisa jadi saya neraka dulu baru surga. Umar seperti itu, yang dijuluki Al-Faruq bainal haq wal batil. Apalagi kita, Pak. Apalagi kita. Kan seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kira-kira begitu, Kiai.